Selamat malam bagi kita semua. Hari ini saya akan jelaskan distribusi diskrit atau sebaran diskrit. Yang kedua yaitu distribusi Poisson. Minggu lalu kita sudah diskusi tentang distribusi binomial. Dalam mempelajari distribusi binomial, kita dihadapkan pada probabilitas variabel acak atau variabel random discrete, di mana bentuknya di bilangan bulat yang jumlah trialnya ataupun percobaannya kecil. Bisa kita lihat daftar binomial. Sedangkan jika dihadapkan pada suatu kejadian dengan probabilitas kecil sekali dan menyangkut kejadian yang luas dengan N besar sekali, maka kita menggunakan apa yang disebut dengan distribusi Poisson. Jadi dengan P kecil sekali dan N besar sekali, kita menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang terjadi, tapi mengenai populasi yang luas atau area yang luas dalam waktu tertentu. Misalnya begini, peluang misalnya terjadinya kecelakaan di jalan, itu kan jarang terjadi kita harapkan, tapi dalam suatu wilayah yang luas. Dalam distribusi Poisson, jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson itu disebut dengan variabel random Poisson. Dan distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi Poisson. Sebagai ilustrasi kita bisa lihat di sini. Bila X itu menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda ataupun mu adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Dan E sama dengan 2.71828. Itu menjadi sebuah konstanta, merupakan sebuah konstanta, sering juga dibuat angkanya menjadi 2.72. Sehingga rumus distribusi Poissonnya adalah sebagai berikut. Probabilitas X sama dengan nilai rata-rata pangkat X dikali dengan E pangkat minus rata-rata dibagi dengan X faktorial, di mana lambda di sini yang menggambarkan rata-rata. Jadi ini namanya lambda membacanya. Lambda. X-nya itu bisa dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. E itu adalah sebuah konstanta. Ya. Nilai rata-ratanya sendiri adalah NP. Kemudian variasinya itu juga sama dengan rata-rata. Simpangan bakunya sama dengan akar dari NP. Kita lihat ini sebuah kasus. Ya. Di sini kita lihat sebuah kasus. Saya coba copy ini kasus supaya bisa kita diskusikan, ya. Ini saya berikan namanya distribusi Poisson. Poisson 2. Ya. Kita buat di sini namanya distribusi Poisson 2. Case-nya adalah, kita lihat case-nya. (200 penumpang, berarti diketahui di sini, ini kita misalkan A, B, C. Kita lihat. Diketahui dalam kasus ini, ya, diketahui bahwa nilai N sama dengan 200. Nilai P sama dengan 0,01. Maka nilai rata-rata, kita katakan misalnya U, itu sama dengan NP.
sama dengan 200 kali 0,01. Itu sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Itulah NP. Nah, sekarang peluang, ya, coba saya lihat dulu ya. Saya mau pinjam rumusnya dulu. Rumusnya di sini adalah PXU sama dengan U pangkat X, E pangkat U. Berarti di sini kalau PX, ya, berarti bisa kita cari. Nah, saya coba hitung di sini. Peluang X rata-ratanya 2 sama dengan U pangkat X kali E pangkat U-nya sama dengan 2 ya. 2 pangkat X dikali E pangkat 2.72 pangkat min 2 dibagi dengan 3 faktorial. X faktorial. Berarti jika X sama dengan 3, peluang X sama dengan 3 dalam kondisi, ya, U sama dengan 2, itu sama dengan 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 3, mohon maaf, 2 pangkat 3, 2 pangkat X, kali 2.72 pangkat min 2, dibagi dengan 2 faktorial. Sama dengan 8, ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat X kan, berarti 2 pangkat 3, kemudian 2.72 pangkat minus U. Minus U berarti minus 2. 0,135 dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 0,135 kali 8. 1.08 bagi 2. 2 faktorial ya, 2 kali 1. Sama dengan 1.08 dibagi 2. 0,54. Maaf, 3 faktorial ini ya. 3 faktorial, karena X faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Bagi 6. Itu 0,18 berapa ini saya kurang tahu. Kita lihat 0,18. Ya, berikutnya kita lihat di sini. Diketahui peluang yang tidak datang kurang dari 4. Nggak apa-apa, kita hitung dulu. Peluang X sama dengan 3. Sekian ya. Nah, sekarang peluang X sama dengan 0. Kita hitung. Peluang X sama dengan 0. Itu sama dengan 2 pangkat 0 kali dengan 2.72 pangkat min 3 min 2, maaf, dibagi dengan 0 faktorial. Jadi 2 pangkat 0 itu adalah 1. Sekarang kita cari 2.72 pangkat min 2. Berarti sama dengan 2.72 pangkat min 2. Itu sama dengan 0,135.
ya, dibagi 0 faktorial. Sekarang peluang X sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1 kali 2.72 pangkat min 2 dibagi dengan 1 faktorial. Sama dengan 2 kali 0,135 dibagi 1. Sama dengan 0,270. Sekarang kita hitung Px sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 2.72 pangkat min 2 dibagi dengan 2 faktorial. Itulah Px sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 berarti 4 kali 0,135 dibagi dengan 2 kali 1. Nol koma 27. Sehingga jika ditanya Px kurang dari 4, peluang yang tidak datang kurang dari 4 orang. Berarti sama dengan peluang X kurang dari 4 sama dengan peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3. Sama dengan X sama dengan 0 adalah 0,135. X sama dengan 1 sama dengan 0,20. X sama dengan 3 sama dengan 0,18. Jadi 0,135 tambah 0,27 tambah 0,27 tambah 0,18 sama dengan 0,8. Itu dia. Kalau ditanyakan peluang yang tidak datang antara 1 sampai 3. Yang C ya. Ini sama dengan 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Itu sama dengan peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3. Peluang X sama dengan 1 sama dengan 0,270 tambah 0,270 X sama dengan 3, 0,18. Demikian untuk case-nya.
mungkin nanti Anda bisa kerjakan ini. Ya, Anda bisa kerjakan dan lebih pahami di rumah. Ya, Anda bisa pelajari case-nya tersebut supaya Anda bisa lebih paham. Kemudian saya berikan lagi sebuah contoh. Ya, untuk lebih enak. Ini saya coba fotokopikan. Kita lanjutkan ya. Saya coba ambil. Nah, ini case-nya. Jika rata-rata kedatangan berarti lambda atau mu. Diketahui ini atau mu 72 setiap jam. Ya. Kemudian 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya. Berarti 1 menit sama dengan 1/60 detik. Ya, itu kira-kira itu maksudnya di sini. Nah, berarti kalau dia itu, kalau 3 menit itu sama dengan 3 menit itu adalah 3 menit sama dengan 3/60. Jadi 3 menit itu sama dengan 3/60 atau sama dengan, jadi setiap 3 menit ada kedatangan. Setiap 3 menit ada kedatangan. Berarti di sini tiga menit sama dengan 3/60 detik. Sama dengan 1/20. Itulah dia itu. 1/20. Itulah yang disebut dengan probabilitasnya. Kemudian rata-ratanya 72. Ya. Nah, pertanyaannya di sini saya coba ambil rumusnya di sini dulu ya. Sehingga rata-ratanya menjadi U, ya ini kita katakan U lah ini ya. U sama dengan lambda ya. U sama dengan ya 72 dikali dengan 1/20 sama dengan 72/20 sama dengan 36/10 sama dengan 3,6 kedatangan per detik ya. Nah, sehingga kita ke rumus lagi. Kita ambil soal apanya ini, berarti dia menjadi P X sama dengan 4, U sama dengan 3,6. Ya, U sama dengan 3,6
sama dengan U pangkat X 3,6 pangkat 4. Ya. Tiga koma enam pangkat 4 dikali dengan 2.72 pangkat min 36 dibagi 4 faktorial. Inilah dia. Px sama dengan 4 sama dengan 3,6 pangkat 4 dikali 2,272 pangkat minus 3,6 dibagi dengan 4 faktorial. Atau dia menjadi, kita hitung dulu secara manual 3,6 pangkat 4 U pangkat X 3,6 pangkat 4 167. Berarti dia menjadi 167,96 dikali dengan 2.72 pangkat min 3,6. 2.72 pangkat minus 3.6. 0,0273 dikali dengan 0,0273 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini dia. Sehingga kalau kita turunkan dia kembali menjadi ya 3,6 pangkat 4 ini nggak ada ini, mohon maaf ya. Berarti dia menjadi, kita kalikan ini 0,0273 kali 30. 4,58. Sama dengan 4,579 dibagi dengan 24. Sama dengan 0,191. Jadi demikian jawabannya kalau case-nya seperti ini. Mungkin sampai di situ ada pertanyaan? Oke, baik. Kita coba ambil dulu satu buah case lagi. Di suatu simpang jalan rata-rata terjadi 6 kecelakaan 1 bulan. Berarti diketahui di situ ya ada 6 rata-rata per bulan.
U sama dengan 6 kecelakaan per bulan. Hitunglah jika X sama dengan, hitunglah jika X sama dengan 7. Kita hitung langsung, kita pinjam ini rumus. Berarti kita tinggal memasukkan apa-apa saja yang diinformasikan ke case-nya ini. Coba kita lihat, berarti peluang X sama dengan 7 dengan rata-rata 6 sama dengan 6 pangkat 7 dikali 2.72 pangkat min 6 dibagi dengan 7 faktorial. Jadi dia jadi seperti ini. Kita hitung 6 pangkat 7. 279 36 dikali dengan 2.72 pangkat min 6 0,02427 dibagi dengan 7 faktorial sama dengan 691.27 691.266 dibagi dengan 7 faktorial sama dengan 691.266 dibagi dengan 5040. (0,137) Jadi itu contoh soal berikutnya yang kita bahas malam ini. Nanti saya akan kirim soal-soal kepada adik-adik, kepada kalian semua sebagai acuan. Nanti ini juga akan saya kirim ke grup agar ada menjadi materi pembelajaran Anda. Terima kasih, selamat malam.